perwujudan dan bentuk syukur seseorang itu satu dengan yang lain tidak sama. Bentuk syukur orang-orang yang Allah berikan kelapangan di dalam rezeki, perwujudan syukurnya adalah musa'adatul mustad'afin. Keluar duit, bantu orang yang miskin, bantu orang yang lemah. Baru dia berada di maqam syukur. Baru dia berada di posisi syukur kepada nikmat, udah dia lunasin haknya daripada nikmat. Udah dia berikan tuntutan yang dituntut daripada nikmat yang Allah gampangkan, yang Allah permudah, Allah setir, Allah berikan kepada dirinya. Memberikan pinjaman hutang kepada orang yang berhutang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Syekh Al-Idrus. Kemarin di satu fasal muallif menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan, mereka mengenal seorang tokoh dengan kebenaran. Sebaliknya orang-orang bodoh, dia mengetahui kebenaran apabila diucapkan oleh seorang tokoh. Nah, maknanya beliau jelaskan kemarin, orang yang berakal, yang memiliki ma'rifah, yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan, karena tajamnya pemikiran, pandangannya, mereka mengukuhkan suatu keutamaan kepada diri seseorang apabila dia melihat orang itu condong kepada kebenaran. Maka disebut dengan mengetahui kebenaran, kita tahu tokoh pembawa kebenaran, orang-orang yang benar. Nah, orang jahil ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka mereka cari jalan simpel aja. Setiap orang yang banyak pengaruhnya, banyak pengikutnya, tersohor di mata manusia, maka dia mengatakan, oh, orang ini benar. Kenapa? Banyak pengikutnya, banyak pengagumnya. Maka setiap yang dilakukan orang tersebut benar. Kenapa? Karena faktor minimnya ilmu atau tidak adanya ilmu tentang kebenaran. Mana ma'rifatil haq birrijal, hadha ar-rajul al-qalil al-ilm, hadha al-amal haq, lianna fulan qalahu aw fa'alahu. Qad dahala min hadha al-amr dakhilun 'azim. Jadi orang-orang bodoh kalau ditanya yang benar yang mana? Yang benar begini. Kenapa? Karena fulan bin fulan yang ngomong. Kalau itu orang ngomong udah pasti benar. Kan namanya manusia yang nggak pernah salah itu cuma Nabi. Itu karena ismah, perlindungan dari Allah. Kalau selain Nabi memungkinkan melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nggak mungkin benar terus. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijak, dia selalu memperhatikan kebenaran.
di dalam setiap peristiwa. Yang benar begini, maka yang mensuarakan itulah orang yang benar. Yang tidak menyuarakannya, minimal dia salah di peristiwa itu, di urusan itu, di hal tersebut. Begitu. Jadi tidak mensamaratakan, tidak mengitlakkan kebenaran, hanya mutlak miliknya satu atau dua tokoh. Lantaran ucapannya itu makbul indan nas, banyak yang ngikutin, banyak yang terima, tidak bisa. Kecuali ada pembuktiannya, begitu ya. Dan ini katanya pengaruh ini telah banyak masuk ke orang-orang awam yang lemah. Mereka akhirnya mengikuti orang-orang yang rendahan, orang-orang bodoh. Akhirnya mereka disesatkan olehnya, akan tetapi mereka berpikir mereka itu berada di dalam kebenaran. Baik. Karena nggak bisa kita mengitilafkan semua orang itu sama, pasti berbeda. Karena jibillahnya orang itu, tabiatnya orang itu satu sama lain pasti berbeda. Contoh kecil, orang hobinya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Makanan yang digemari juga berbeda. Baju yang dia sering pakai dan suka juga berbeda. Begitu juga di dalam banyak hal, termasuklah di dalam pikiran dan pandangan. Enggak semuanya sama. Idzal khaliqa al-wafira la tattafiq ala jibillah. Faqad yakunu fi hadzal jumu' man lahu aql wa tamyiz, walakin yakhar. Nah, cuman kondisinya terkadang orang dia berada di dalam suatu kelompok dan terkadang seseorang tersebut dia memiliki akal, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akan tetapi terkadang dia pemikirannya itu pemikiran yang kadang udah diucapkan sama dia dikalahkan dengan pendapat kebanyakan orang. Nah, di titik ini ada orang yang kuat, ada yang lemah. Orang yang lemah dia ikut arus. Kenapa? Karena rasanya susah dan tidak nyaman kalau melawan arus. Dimusuhi, difitnah, dan yang lain. Dan sulit untuk dia berbeda dengan yang lain. Jadi udah ikutin aja. Lama-lama menjadi kebiasaan. Bahkan puncaknya, dia akan mulai menyerang atau curiga kepada pandangannya sendiri. Karena pandangan udah benar, lama-lama curiga. Kayaknya salah lah gue. Lama-lama dia ngerasa pandangannya salah, padahal benar. Hujahnya udah jelas. Cuman karena kebanyakan orang berbeda dengan dirinya, dan dia tidak mampu untuk berbeda. Kalau orang yang sempurna akalnya, dia kan tetap kokoh kepada pendapatnya yang bersumber dari dalil yang jelas, ya, dari nas yang jelas di dalam syar'i maksudnya. Bukan teka-tekaan, cuman nggak ada dasarnya, bukan itu. Dia benar-benar paham kok, jelas, gitu. Nasnya juga jelas. Kalau orang yang
sempurna akalnya, dia kan kokoh tuh kan pendapatnya. Walaupun secara zahir dia ngikutin orang itu, minimal secara batin dia tetap teguh kepada pendiriannya. Tidak mencurigai, tidak menyerang pendapatnya yang benar tadi. Sebaliknya orang yang cerdas yang pertama ya, orang yang pintar pertama. Ini perlu ini dalam banyak hal kita. Bukan dalam ilmu agama aja. Begitu juga di dalam mengelola informasi atau menyikapi kejadian yang orang itu kadang berpendapat spontan. Ini orang-orang yang lemah pemikiran biasanya langsung memberikan memvonis sebelum melalui proses persidangan terlebih dahulu. Langsung sebelum analisa memberikan hasil akhir, atau masih prematur terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam banyak hal. Baik. Jadi mu'alif kemarin menjelaskan pandangan orang yang cerdas sama orang yang bodoh. Bagaimana cara pandang mereka di dalam memandang dan menetapkan kebenaran. Orang yang cerdas berpatokan pada kebenaran itu sendiri, karena dia paham mana yang benar, mana yang salah. Maka setiap tokoh bersuara dengan kebenaran tersebut, maka tokoh ini benar. Minimal dalam permasalahan itu. Walaupun di dalam masalah lain dia sering kali terpeleset dan salah. Ketika dia benar, dia tidak mengatakan orang itu salah. Kali ini dia benar. Sumbernya jelas gitu. Nah, ini supaya tidak menyebabkan kepanatikan yang tidak jelas. Baik. Fasal. Selanjutnya, i'lam ketahuilah anna syukra, sesungguhnya syukur minat ta'atil ma'muri minal ta'atil ma'muri biha, termasuk dari ketaatan-ketaatan yang diperintahkan. Wa huwa 'adatun hasanah, ini adalah kebiasaan yang baik. Tu'dhinu li sahibiha bil mazid, seolah-olah mengizinkan atau memberitahukan, menginformasikan kepada orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan tambahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, niscaya bakal aku tambah. Fa makna syukri, apa makna syukur itu? Al-i'tiraf, adalah mengakui. Lillah, kepunyaan Allah, dari Allah Ta'ala yang maha tinggi, bin ni'mah, dari semua nikmat. Nikmat itu dari Allah. Setelah menyadari, jadi bukan karena upayanya. Kan jargon kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Jadi jangan besar kepala kalau pencapaiannya khususnya dalam hal-hal duniawi yang umumnya selalu dibanggakan oleh banyak orang. Ngerasa ini karena prestasiku, ini karena kemahiranku, ini karena kecerdasanku, hasil jeripayaku dan yang lain sebagainya. Dia tidak melirik, tidak menyisakan ruang di dalam hati dan pikirannya bahwasanya ini semua Allah gampangkan untuk dirinya. Sedangkan orang lain yang berupaya serupa dengan dirinya, ada janggalan-janggalan, ada ganjalan-ganjalan yang menyebabkan dia tidak sampai di titik yang dia sekarang berdiri di titik itu. Gitu ya. Dan hal serupa bisa aja mengenai dirinya. Bahkan dari titik itu, dia bisa mundur kembali dan bisa jatuh ke titik nadir yang paling pernah dia rasakan. Jadi syukur itu adalah pengakuan diri, kesadaran diri
bahwasanya nikmat segala fasilitas yang dia miliki sekarang, yang dia nikmati, itu murni karena Allah gampangkan dia untuk mendapatkannya. Nah, kesadaran ini wahamduhu memunculkan pujian kepada Allah Ta'ala. Wahada naw'un minat tauhid. Dan ini salah satu bentuk daripada tauhid. Pengesaan kepada Allah. Karena kalau pengakuan itu amalul qulub, termasuk min amalil qulub, amal qalbiyah, kerjaannya hati. Berpikir ya. Kesadaran itu kan harusnya datangnya dari dalam hati. Karena itu amalnya hati. Ini termasuk jenis tauhid. Yahsunu mauqi'uhu minal abdi. Ini membuat posisi daripada seorang hamba itu semakin baik di sisi Allah. Kamaan tunasiyahu, sebagaimana sebaliknya melupakan nikmat, tidak ada pengakuan. Wadawamul ghafla, terus lalai anhu daripada syukur, nau'un minal kufran, ini salah satu jenis daripada kufur daripada nikmat itu sendiri. Wa'lam, ketahuilah anna lin ni'am athmanan, nikmat yang kita dapatin itu ada harganya. Jadi enggak diberikan secara cuma-cuma. Wa 'alaiha huququn wajibah, dan juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Wa mutalabat lazimah, dan juga tuntutan-tuntutan yang diminta untuk dilakukan. La yanbaghi lil abdi an yahmilaha, tidak pantas untuk seorang hamba ihmaluha, tidak mempedulikannya. Bal yahtam, akan tetapi memprioritaskannya, biha, dengan hak dan tuntutan tersebut. Supaya apa? Liyaquma bisyukriha, supaya dia mampu untuk menunaikan syukurnya. Jadi bentuk syukur itu tadi ya, haknya nikmat sama tuntutannya, apabila dipenuhi itulah wujud syukurnya. Faman ahmala, barang siapa yang mengenyampingkannya. Faman ahmala syukra ni'matihi, mengihmal, mengenyampingkan syukur nikmatnya Allah. Kutibat alaihi khati'ah, akan dituliskan untuk dirinya suatu dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanya yauma idzin, di saat itu, anin naim, daripada nikmat. Di hari kiamat semua ditanya ya, termasuk nikmat yang pernah Allah berikan. Waqila, maka dikatakan, ada ungkapan ya, asyukru thamanun ni'mah. Syukur tadi adalah thaman, bayaran, harganya untuk suatu nikmat. Nikmat tadi kan diberikan tidak gratis, harus ada timbal baliknya, harus dibayar. Bayarnya adalah dengan apa? Dengan bersyukur. Wa in jallat, walaupun nikmat itu besar, menunaikannya, bentuk syukurnya, membayarnya adalah dengan bersyukur. Wa'lam, ketahuilah, anna syukra, sesungguhnya bersyukur, yakhtalifu biikhtilafi ahwalil ibad, berbeda dengan berbedanya keadaan setiap hamba. Fasyukru dzawil yasar, jadi perwujudan dan bentuk syukur seseorang itu satu dengan yang lain tidak sama.
Bentuk syukur, fasyukru dzawil yasar. Orang-orang yang Allah berikan kelapangan di dalam rezeki, perwujudan syukurnya adalah musa'adatul mustad'afin. Keluar duit. Bantu orang yang miskin. Bantu orang yang lemah. Baru dia berada di maqam syukur. Baru dia berada di posisi syukur kepada nikmat. Udah dia lunasin haknya daripada nikmat. Udah dia berikan tuntutan yang dituntut daripada nikmat yang Allah gampangkan, yang Allah permudah, Allah setir, Allah berikan kepada dirinya. Wa iqradul muhtajin, memberikan pinjaman hutang kepada orang yang berhutang. Ya, ini salah satu bentuk musaadah ya, musaadah. Makanya sebagian ulama mengunggulkan memberikan pinjaman hutang daripada sedekah. Walaupun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah ya. Yang mu'tamad, yang kuat, memberikan sedekah itu lebih afdal daripada memberikan pinjaman hutang. Alasan pendapat yang lemah tadi, karena orang tidak minjam kecuali ketika dia butuh. Sedangkan orang yang kita berikan belum tentu dia membutuhkannya. Belum tentu dia membutuhkan apa yang kita berikan. Kita sendiri kadang dikasih orang, kita nggak minat, kita kasih ke orang lah, orang lain barang itu ya. Beda kalau orang utang. Umumnya orang itu butuh. Walaupun ngutang kadang haram ya, kadang haram. Kalau kita tahu, bukan hutang aja sih. Semua, kalau pemberian kita, bantuan kita itu, kita yakin betul dan paham betul digunakan untuk sarana atau prasarana di dalam terwujudnya perbuatan maksiat. Berarti kita bersyarekat di dalam mewujudkan maksiat. Itu hukumnya haram. Kalau kita nggak tahu, ya tetap hukum asalnya memberikan pinjaman hutang itu adalah sunnah. Memberikan pinjaman hutang kepada orang yang butuh. Nah, hutang di dalam Islam itu murni harus dijadikan sarana untuk ibadah ya. Benar-benar untuk musaadah, untuk menolong, untuk ta'awun. Tidak boleh dijadikan lahan bisnis. Ketika hutang dibisniskan, itu menjadi salah satu dosa besar ya, riba. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam satu syariat Nabi manapun. Nggak pernah dihalalkan riba. Haram. Salah satu daripada 7 dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan, ada yang mengatakan sebagian itu hadis. Kullu qardin jarra naf'an lil muqtarid fahuwa riba. Setiap qard, setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada orang yang memberikan pinjaman, maka itu kategorinya riba. Jadi tidak melulu ya, riba itu berupa pertambahan nilai dari harta atau jenis harta yang dia berikan pinjaman. Gak melulu bentuknya harta. Jasa juga termasuk riba. Jasa juga riba. Bahkan Imam Abu Hanifah itu ma'ruf ya, beliau itu pedagang, pembisnis lebih tepatnya. Jadi dan hampir setiap toko itu pasti ada aja yang bon ya, sedikit banyak, ada yang ngutang. Nah, Imam Abu Hanifah tahu orang yang ngutang di tokonya, catat. Nah, bukan terkadang. Jadi kalau dia lewat suatu tempat, kadang kalau hari panas, bagi zaman dulu yang masih belum
ada kendaraan waktu kecil dulu, kita cari tempat-tempat yang ada alingannya, yang ada tempat teduhnya. Kita jalan melalui tempat itu karena lebih teduh, supaya nggak kena sengat sinar matahari ya. Nah, Imam Abu Hanifah dia lewat satu jalan, di sana ada rumah, dari bayangan rumah itu menciptakan dhil ya. Jadi bisa kelindung dari sinar matahari. Beliau lewat di bawah rumah itu, nggak kena sinar. Sebelum yang punya rumah ngutang sama Imam Abu Hanifah. Setelah ngutang dia nggak mau lagi lewat di bawah rumahnya. Karena dikhawatirkan dia mengambil manfaat dari memberikan hutang. Kata ulama ini mah terlalu jauh sebenarnya, ini dari bentuk sifat warok dan zuhudnya Imam Abu Hanifah. Mereka itu namanya warok, yang mubah pun dijauhin jadi zuhud ya, yang mubah pun dijauhin supaya dikhawatirkan nggak apa-apa, cuman jangan sampai jatuh ke was-was, itu aja yang tidak dibenarkan kata Imam Al-Haddad dan ulama yang lainnya. Nah, beliau tahu batasan, cuman sampai sebegitu jauhnya. Cuman poinnya tadi, bentuk syukurnya orang kaya, bantu orang yang miskin. Salah satu bentuknya adalah memberikan pinjaman hutang. Pinjaman hutang. Dan lagi-lagi ya, dibutuhkan kekuatan kesabaran. Sabaran orang-orang yang memberikan pinjaman hutang. Kadang banyak yang berutang tuh nggak bayar. Kalau kita nggak mampu, ada orang Arab itu ngomong wa fis sarahati rahatun. Dengan berterus terang kita tenang. Ada duit nggak? Ada. Pinjam dulu, ntar bakal diganti. Nggak bisa. Kenapa? Butuh untuk pakai. Kapan butuhnya? Ya untuk kebutuhan mendadak. Aku butuhnya sekarang. Sebentar lagi aku ganti. Nggak bisa. Ntar ini bakal jauh, bakal ini, nggak mau kalau tegur ini. Nggak masalah. Kalau kita nggak salah dan kita nggak dendam, orang nggak tegur ya nggak apa-apa. Cuman kita punya komitmen. Kalau nggak mau pinjamin, kita nggak mau pinjamin. Mau berkawan bagus, nggak berkawan, kita juga gak butuh sebenarnya kawan-kawan yang terlalu nekan. Ya, kan? Harusnya orang-orang yang kayak barang tuh di rumah, ada yang sampah cuman kita simpan, ngapain? Ruang jadi sempit. Dalam pertemanan juga ada sampah-sampah kayaknya harusnya kita filter. Kalau dia menyingkir dengan sendirinya, alhamdulillah tangan nggak kotor, badan nggak capek. Baik. Cuman ini ya beresiko. Jadi kalau belum mampu memberikan pinjaman hutang, terus terang nggak bisa. Atau kalau nggak enak statusnya ya kita boleh pakai tauria. Ada duit nggak? Nggak ada. Kenapa? Memang dia nggak bawa duit sekarang. Maksudnya cash yang dia maksud. Walaupun yang dia maksud nggak mesti cash, maksudnya tabungan kan duit juga. Maksudnya ada simpanan. Walaupun makna itu kita paham. Cuman kita memberikan jawaban dengan makna yang kita inginkan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tauria itu, setiap ucapan itu kan multi makna. Cuman ada makna yang paling dekat. Seperti orang kayak, kalau nanya, Fulan di mana? Di pasar. Pasar kan tempat jual beli. Kadang-kadang kalau satu daerah ngomong pasar itu udah ngerti lah. Kalau kita daerah pasar, pasar sini berarti. Nggak jauh. Nah dia kasih salah satu kamar di rumahnya namanya pasar. Boleh nggak? Boleh aja. Siapa yang tahu? Dia sama keluarganya aja. Ketika dia ngomong, Fulan di mana? Di pasar. Bilang nak ya, kalau ada yang nanya bapak di pasar. Anaknya kasih tahu di pasar. Benar nggak? Benar. Kamar di rumahnya namanya pasar, nggak salah. Cuman pasar makna yang secara umumnya ada. Setiap ucapan itu kan multi makna.
Ini lebih baik daripada membiasakan diri untuk berbohong. Cuman kalau punya utang ditagih ngomong kayak gitu tetap dosa juga. Boleh kalau jatuh tempo. Baik. Walhasil jenis-jenis tauria itu dibolehkan. Seperti Nabi, ada orang dikejar, Nabi lagi duduk. Nabi tahu nih, yang ngejar bakal datang, bakal nanya Nabi. Nabi berdiri. Ada lihat orang lewat nggak, nanya ke Nabi. Selama aku berdiri aku nggak lihat siapapun. Selama aku berdiri belum ada orang yang lewat. Maksud dari pertanyaan orang tadi Nabi paham. Mau Nabi duduk ada yang lewat apa enggak. Nabi itu kan nggak boleh bohong. Salah satu sifat yang wajib dari Nabi itu harus siddiq ya. Maka Nabi ucapkan ya. Ini bukan tauriah. Nabi ngomong apa adanya. Selama aku berdiri nggak ada yang lewat. Karena Nabi berdirinya barusan berdiri. Jadi orang pintar, dia ini ngeles cuman nggak haram. Nah kalau bohong itu kalau dibiasakan bahaya. Itu doh dosa. Ini balik lagi tadi, bentuk syukurnya orang kaya dengan bantu yang miskin. Imam Ghazali, dakwanya orang kaya dengan hartanya. Fasilitasi santri, fasilitasi para ulama, fasilitasi semua program dakwah mencerdaskan umat. Bantu orang-orang yang membutuhkan, pembangunan masjid, pembangunan eh, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, apalagi yang benar-benar sungguh-sungguh ya, dan yang lain. Dakwanya orang para pejabat ya dengan jabatannya, mudahkan izin-izin untuk dakwah untuk umat, kemudian persempit, bikin perda yang mempersempit ruang maksiat atau meniadakan sama sekali dan yang lain sebagainya. Dakwanya para ulama dengan mengajarkan ilmu. Jadi orang berdakwah dengan apa yang dia miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau dia pejabat juga, punya ilmu juga, punya harta juga, ketiganya. Kalau orang awam dengan mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Itu bentuk dakwanya dia. Wa kaifa kemudian wa syukrul fuqara, orang miskin syukurnya gimana? Syukur juga. Al-ikthar min qauli alhamdulillah. Banyak-banyak ngucapin alhamdulillah. Karena kalau nggak ngucapin ini banyak apa? Banyak syakwanya, banyak ngeluhnya di dunia maya sama di dunia nyata. Kemana aja ngomong ngeluh terus, kita aja pusing kadang. Kita juga banyak masalah, nggak semua masalah dikeluhkan. Capek kita dengerin ngeluhan, keluhan teman. Daripada ngeluh, coba ucapin alhamdulillah. Yakinkan janji Allah, la in syakartum la azidan aku bakal ditambah. Wa syukru ashabil ibadah, syukur ahli ibadah, idamatul khudu', konsisten terus menerus untuk khusyuk, fokus di dalam ibadah. Nah di sini ya kalimat ini, wa sujudu syukri lillahi ta'ala ala taufikihim litilkal ibadah. Mu'alif di sini ngikutin sebagian para sahadatuna sufi ya, termasuk Imam Ghazali, untuk sujud syukur atas taufiknya Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga mampu melaksanakan ibadah. Begini, kalau Al-Imam An-Nawawi, beliau menentang, bahkan dia katakan termasuk bid'ah dhalalah yang dilakukan oleh sebagian al-juhala, ubadul juhal,
ahli ibadah yang bodoh. Setiap habis sholat, setelah zikir, dia sujud kembali. Mengatasnamakan sujud syukur. Sedangkan sujud syukur itu harus ada asbabnya. Salah satu sebabnya itu mendapatkan nikmat yang tidak biasa. Kalau nikmat yang paling besar itu, kita bisa bernapas dengan normal tuh nikmat paling besar. Apakah setiap hembusan napas kita bakal bersujud syukur? Ini semua akan menyebabkan seumur hidup kita akan sujud syukur terus. Kalau semua ibadah kita sujud syukur, bakal sujud syukur terus kita. Ya. Padahal banyak amal ibadah yang lain yang diminta. Makanya dimacam ragamkan ibadah itu oleh Allah untuk hambanya. Nah ini para ulama menentang, para fuqaha menentang ya. Sujud syukur yang tidak ada asbabnya syar'i. Termasuk ketika Allah berikan dia taufik untuk ibadah. Taib wa'lam annal abda, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba idza tawatarat alaihi na'ma, kalau dia terus menerus diberikan nikmat oleh Allah, fasabiluhu al-ikthar minasyukur, jalan dia yang benar adalah memperbanyak syukur. Badan sehat terus, orang banyak yang ngeluh. Sakit ini, sakit itu. Finansial, alhamdulillah, walaupun tidak berlebih, cuman cukup. Gitu. Dan nikmat yang lain. Maka caranya adalah dengan bersyukur. Wa idza alammat bihil ba'sa, kalau dia ditimpa musibah, fa tariquhu as-sabr, jalan yang terbaik yang harus dia jalankan adalah menerimanya dengan kesabaran. Sabaran itu salah satu wujudnya tidak bereaksi berlebih ya. Stres dan yang lain. Wa kaifa yaliqu bika ayyuhal 'abdud dha'if? Bagaimana pantas, bagaimana mungkin pantas untuk dirimu, wahai seorang hamba yang lemah, an taghfula 'ani syukur, engkau sampai ghaflah, lalai daripada bersyukur, liman qad ammatska ra'fatuhu, kepada zat yang telah menyelimuti engkau dengan rahmat kasih sayangnya. Wasabaqat alaika ni'matuh fi umurin katsirah, dan telah memberikan kepada engkau nikmat-nikmatnya di dalam perkara yang begitu banyak. Qad taftanu laha wa qad la taftan. Semua ini kadang kau sadar, terkadang tidak sadar. Fa'adimi syukra al-muhsin ilaik, maka konsistenlah untuk bersyukur kepada zat yang telah berbuat baik kepada dirimu. Ar-ra'uf bika, berkasih sayang denganmu. Al-hakim fi sun'ihi lak, yang maha bijaksana di dalam perbuatannya untuk apa yang dilakukannya untukmu. Al-mutqin, sangat sempurna, lima tatawwala bihi alaik, dengan sesuatu yang diberikan dengannya untukmu. Alladzi khalaqa lakal kitha wal khiyar, yang menciptakan untuk dirimu kitha wal khiyar. Kitha wal khiyar ini sama aja ya. Ketimun. Wa kithaiha di dalam Al-Quran. Sama aja, artinya ketimun. Wadabba,
jenis sayuran wa nahwiha fi fasl as-sayf, untuk musim panas. Wa khalaqa syaljam. Syaljam nabatul ma'ruf, tumbuhan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Syaljam. Wal fijil. Fijil ini lobak. Wal juzur, wortel, fi fasl syita, di musim dingin. Ta'dilan li hararatis sayf bi burudati hadhil khadrah, penyeimbang untuk di musim panas dengan sejuknya, dinginnya hadhil khadrah, sayuran-sayuran ini. Jadi kalau lagi suhu itu meninggi ya, suhu udara panas, disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya dingin, yang mendinginkan untuk tubuh. Ini biasanya dijelaskan di Tibbun Nabawi, supaya berefek. Karena kalau terlalu panas suhu tubuh itu bisa menyebabkan masalah ya, problem pada kesehatan, dehidrasi dan yang lain. Begitu juga lambung, asamnya bisa memproduksi begitu besar. Ini termasuk jenis-jenis makanan yang bisa mendinginkan perut, mendinginkan tubuh. Padahal kesehatan itu ada dari alam ya, bentuk pencegahan sebenarnya. Keselarasan itu udah Allah ciptakan. Tinggal dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Waliburu dati syita bihararati hadhil asya. Jadi untuk musim dingin dengan makan lobak, wortel tadi, supaya memberikan kehangatan tubuh. Bihararati hadhil asya. Wa hadza khuliqa lak subhanahu wa ta'ala. Ini semua Allah ciptakan untukmu. At-tuffa wal ijaz, sebut apel, wal ijaz, pir, wa ghaira dzalika min al-fawaqi al-hamidha, dan selain hal itu daripada buah-buahan yang asam, fi fasl as-sayf, apel ada yang asam ya? Apel apa? Apel Malang biasanya ya. Pir, kalau pir nggak ada yang asam sih. Mungkin ada jenisnya. Hah? Ya. Fawaki al-hamidha fi fasl as-sayf, di musim panas. Lima kana hadzal fasl haran yabisan muthiran limurrat as-safra, karena di musim panas yang yabis, kering, itu mempengaruhi murrah. Murrah ini empedu ya, kuningnya empedu. Fahadhil asya tubarrid. Nah, dari jenis-jenis ini bisa mendinginkan, wa turattib, kemudian membasahi. Tadi kan kering ya. Wa tuslih ma yahduthuhul har fil abdan minal harara. Jadi tahu nggak pancaroba itu ketika badan belum siap untuk perubahan suhu, akhirnya drop ya. Nah ini maksudnya katanya. Kesiapan itu diberikan oleh Allah dari alam. Cuman ini kan bagi yang tahu aja. Orang yang tahu kata sandi bisa masuk ya ke suatu sistem. Ini sandinya harus ditahuin dulu. Makanan ini untuk ini. Jadi ketika datang dia bisa hadapi. Maka stabillah tubuhnya. Ketika nggak stabil, tubuhnya itu tidak bisa mengikuti,
Banyak yang drop biasanya, perubahan dari satu musim ke musim yang lain. Sini nggak ada musim dingin. Di sana ada musim dingin sama musim panas. Kadang-kadang di musim dingin yang paginya udara masih 16 16 AC itu sama 16 udara itu jauh lebih dingin kalau suhu 16. Suhu 16 tuh dingin luar biasa. Apalagi di bawah 10, apalagi mendekati 0. Nah, kadang-kadang di pagi hari masih dingin, sangat dingin. Siang-siangnya kontras langsung melonjak 30. Badan itu, jadi ada makanan-makanan tadi yang bisa menstabilkan. Badan nggak siap dengan lonjakan yang begitu cepat. Nggak bisa ngikutin ritmenya suhu tadi. Nah, ada makanan yang bisa membuat dia siap untuk mengikuti perubahan suhu. Nah, kalau zaman sekarang udah diekstrak semua ya melalui multivitamin dan yang lain. Ya tinggal kecerdasan. Bisa meneliti itu enggak? Cuman di sini mau menjelaskan. Allah itu udah kasih dari alam semua. Udah Allah persiapkan sebenarnya untuk hamba. Wa tuslih ma yahduthu al-har fil abdan min al-harara wal hikmatan minhu ta'ala wa lutfan. Ini suatu hikmah dan suatu bentuk kelemah lembutan Allah kepada hambanya. Cuman wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Inna fi dzalika ladzikran li'ulil albab. Faftin lidzalika washkur alaih. Maka pahamlah tentang hal tersebut, ngehlah terhadap hal tersebut, washkur alaih, dan bersyukurlah kepada Allah atas hal-hal itu. Wa kadza ja'ala ta'ala qutakal hintah. Allah jadikan juga makanan pokokmu itu adalah gandum. Wa faddalaha 'ala syair. Dibuat unggul daripada syair. Gandum sama syairnya agak beda-beda tipis saja. Fakama faddalaka, apalagi dari nasi. Makanya gandum itu lebih unggul. Memang di zaman Nabi itu belum ada nasi waktu zaman Nabi. Jadi Nabi belum pernah makan nasi seumur hidupnya. Bid'ah ya kalau disebut. Nggak ada di zaman cuman ada di zaman sahabat. Cuman ini bukan masalah ibadah katanya, jadi nggak dolalah ya. Kalau ranah ibadah baru dolalah. Ntar kalau mentok-mentok cari tafsir ta'wil gitulah. Kelompok itu ya. Baik. Wa kadza khalaqal jadi Allah ciptakan makanan pokokmu itu hinta, diberikan keunggulan dari syair. Fakama faddalaka faddala quwataka, sebagaimana Allah berikan keutamaan kepada dirimu, Allah berikan keutamaan kepada makanan pokokmu. Mandur kaifa khalaqa subhanahu sumbula dzata saqin tawil al-qasbah. Kemudian coba kau perhatikan bagaimana Allah ciptakan tangkainya gandum tadi. Dia memiliki pohon yang panjang batangnya ya. Yakunu habbuha qutan laka. Buahnya jadi makanan pokokmu. Wa qasbataha nabtan wa qasbatuha tibnan lil hayawan al musakhkhar lak. Sedangkan pokoknya batangnya itu akan menjadi makanan untuk hayawan. Kalau udah di ini kan dimakan kambing apa semua makan, namanya pohonan. Waqas tabnan lil hayawan al musakhkhar lak. Wa kadzalika khalaqal hintata habban sigharan bihaitsu yumkinu tahnuha. Dan Allah ciptakan gandum itu kecil buahnya. Supaya apa?
bihaitsu yumkinu tahnuha, supaya gampang untuk digiling. Falau khalaqa habbal hinta qadra ar-rutaba, kalau kalau gandum itu buahnya itu kecil-kecil ya. Kecil-kecil gandum itu, cuman banyak dalam satu tangkai. Kalau sebesar korma, apalagi korma-korma sukari yang besar itu ya. Awit tufaha, atau sebesar buah apel. Lama amkana tahnuha. Susah, gimana mau ditumbuk. Repot gitu. Ini mu'alif ini tahun 900-an meninggal Hijriah, 500 tahun yang lalu. Berarti memang masih makanannya ya sangat tradisional, belum ada alat-alat yang di apa, yang bentuknya mesin gitu untuk mengolah. Jadi masih pakai batu gilingan yang diputar begitu tuh. Ada namanya himarur raha, ini namanya raha. Jadi batu berat, ini batu berat. Kalau nggak berat nggak bisa ngancurin itu. Ketemu sama sisi-sisinya itu dimasukin. Nah di sana kan banyak keledai. Keledai ini hewan yang paling dungu ya. Paling dungu, makanya kita dilarang makan kambing keledai. Orang Arab kalau ngamuk dia ngomong orang, ya himar. Ya himar. Wahai keledai. Dia itu hewan yang sering dipakai untuk giling itu. Karena hewan lain kadang nggak mau, disuruh muter-muter dia nggak mau. Dia nggak tahu, dia tangkanya dia udah jalan jauh tuh. Si keledai tadi. Padahal dia muter-muter di situ aja. Memang hewan itu nggak punya akal, cuman dia itu punya. Coba hewan yang lain, kambing suruh muter-muter mana mau. Pecut-pecut juga capek. Kerbau juga suruh bajak mau, cuman bolak-balik kayak gitu keliling-keliling gitu capek. Mana ada yang pakai binatang lain kalau nggak salah. Sebut himarur raha. Baik, wa kana yas'abul intifa biha, sulit untuk memanfaatkannya kalau terlalu besar tadi. Fatabarakallahu alladzi atqana sun'ahu rahmatan minhu bi khalqihi. Maka maha suci Allah yang membuat ciptaannya secara sempurna sebagai bentuk kasih sayang kepada para hambanya. Washkur liman qad khalaqa lakal hayawan. Bersyukurlah kepada yang telah menciptakan untuk dirimu hayawan. Wasakharahu lak, dan dibuat gampang untuk engkau ambil manfaatnya. Litantafi'a bi, supaya engkau bisa mengambil manfaat dengannya. Fa khalaqal ghanama lil akli. Allah ciptakan kambing itu cuma untuk makan. La tasluh li syai'i ghairi. Kambing itu disuruh kerja nggak bisa. Untuk apa? Ya untuk dimakan aja. Fandur ila ra'fatihi bika. Coba pikirkan. Perhatikan. Ila ra'fatihi, pada kasih sayangnya Allah untuk dirimu. Kaifa khalaqaha li'idamika, bagaimana Allah ciptakan khusus untuk laukmu. Wa islahan li ta'amik, supaya memperbaiki makananmu. Kalau makan cuman ada makanan pokok, nggak ada lauk, makan rasanya males. Kita kalau makan kan banyaknya nasi daripada lauk. Lauk itu per satu kali suap persentasenya ya di bawah 50 lah daripada makanan pokoknya. Mau gandum itu mau. Cuman kalau nggak itu nggak masuk-masuk, kerasa nggak enak, nggak semangat makan.
Summa khalaqal khayla lil rukub. Kemudian Allah ciptakan kuda untuk apa? Untuk berkendara, untuk dikendarai. Zaman dulu ini masih kuda zaman beliau ini. Wa ahallaha lil hurub. Cuman dia mampu untuk berperang, dipakai untuk berperang. Wa aqdaraha alal karri wal far. Dia mampu untuk berlari, maju, mundur, menghindar. Wa khalaqa fiha sur'ah. Allah ciptakan di sana kecepatan. Makanya ukuran kecepatan kan tenaga kuda biasanya. Sampai sekarang masih dipakai ini kuda sebagian tempat yang nggak ada akses jalan untuk kendaraan. Wa ataha naqwah. Dan Allah ciptakan untuk dirinya ini apa? Naqwah. Kegagahan, keperkasaan. Minha al-murad alladhi khuliqat laha. Ini termasuk tujuan diciptakan untuknya ini kuda. Wala kadzalikal ibil. Cuman kalau onta beda. Fa innahu ta'ala ja'ala akhlaqha watiyya. Allah ciptakan sifatnya itu mudah nurut. Wa harakatuha batiyah. Dan gerakannya juga tidak selincah kuda. Qalilatun nafar. Dan jarang dia ini liar. Liyatamakkana arbabuha min syaddir rihal 'alaiha. Supaya orang-orang yang menggunakan onta ini mampu untuk berkendara dengannya. Wa wad'ul ahmalits tsaqila 'ala dhuhuriha. Dan mampu untuk meletakkan bawaan yang berat di atas punggungnya. Ini truk zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kitor itu berupa kereta api. Kalau zaman dulu ada kereta api bentuknya ontak diikat satu sama lain. Jadi dibawa barang banyak. Jalan. Falau a'taha nakhwatal khayl, kalau dia diberikan keberanian kuda, wa izzatu anfisiha, kegagahan kuda tadi, la ta'adzaru ala arbabiha mudaratiha, susah untuk mengendalikannya. Walau wajadu ana fil intifa biha, susah juga, capek untuk menggunakannya. Thumma innahu ta'ala ja'alaha 'aliyata biqadri ma a'taha. Jadi kalau kita bawa barang banyak, mobil pun jalannya bisa nggak dia kenceng? Kalau kenceng, ada lubang sedikit, polisi tidur, bisa goyang, bisa hancur. Kecepatannya kan ada kecepatan maksimalnya kalau barang, kalau nggak bisa oleng. Ontak dibawa barang banyak, dia larinya seperti kuda, jatuh semua itu barang. Dibuatlah dia nggak bisa lari begitu kencang seperti kuda, supaya barang yang dibawa tidak jatuh. Dibuat badannya besar, mampu untuk. Di sini nggak dianalisa lebih lanjut. Yang lebih luar biasa, dia bisa minum untuk 7 hari. Nyimpan aja punggungnya. Luar biasa kemampuan itu. Siapa yang enggak? Allah yang buat. Karena umumnya dia hidup di mana? Di padang pasir. Yang zaman dulu orang tidak setiap waktu bisa dapat tempat sumber air minum. Kalaupun dapat, kadang tidak segitu banyak. Kita minum sedikit. Kalau dia minum, sekali sedot habis banyak. Dan dia suka makanan-makanan yang berduri. Kaktus tuh dimakan sama dia. Sama duri-durinya. Dan lidahnya itu bisa memisahkan antara duri-duri yang tajam tadi. Nah, dia belajar di mana? Ada kursusnya, dia makan kayak gitu. Dari mana dia belajar? Yang paling dahsyat ya kitabnya Imam Ghazali ya.
Ada hikmah di dalam penciptaan makhluk. Imam Ghazali katakan, lihat hidung kita, telinga kita. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, di dalam Quran. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak berpikir? Daun telinga ini, di dalamnya ada gedang telinga. Dan itu sebagai sumbernya utama untuk pendengaran. Kalau rusak, itu bisa menyebabkan gangguan di pendengarannya. Dibuat daun telinga. Dan dibuat daun telinga ini, dalamnya tidak dibuat lurus, akan tetapi berkelok. Salah satu tujuan kata Imam Ghazali, dan banyak minyak di dalamnya ya. Salah satunya untuk supaya kotoran itu nyangkut di minyak-minyak itu, kita bersihin. Kalau enggak masuk langsung numpuk di sana, bahaya satu. Yang kedua, ketika kita tidur kadang-kadang kita enggak sadar. Ada hewan masuk ke dalam gendang telinga, bisa ngerusak. Karena jalannya berputar, itu membuat perjalanan dia lama, dan umumnya manusia langsung sadar dan bisa mengeluarkannya. Walaupun terkadang ya jatuh. Termasuk ruas-ruas jari tangan ini dibuat ruas. Kalau nggak dibuat ruas, sebegini aja gitu. Mau makan gimana gini aja. Naik motor nggak bisa, motor yang begitu. Nggak bisa megang gitu. Persendian ini juga luar biasa bentuknya, Allah ciptakan kepada kita. Cuma nggak ada sendi gitu. Tegang semua begitu. Baik, masih banyak lagi. Nakhwa, lihat ta'adzara walau wajadu ana. Thumma innahu ta'ala ja'alaha 'aliyatan biqadri ma a'taha minal quwwah. Allah jadikan onta itu tinggi, dan dengan kemampuan, dengan batasan yang Allah ciptakan kekuatan untuk dirinya. Walau khalaqaha kal'uluwil khail ma idhami ahmaliha. Kalau Allah ciptakan perawakan bentuknya itu sama kayak kuda, padahal kemampuannya kuat. Kemampuan dia lah onta. Kalau dia dikasih barang banyak, tadi onta, kalau kuda itu nggak bisa bawa barang banyak, karena dia jalannya nggak bisa pelan, cepat. Kalau bawa banyak, hancur semua. Nah sekarang bayangkan, onta Allah ciptakan cuman badannya kayak kuda, cuman dia nggak bisa lari secepat kuda. Aman kan, nggak jatuh. Cuman masalahnya, walau khalaqa ulukhil ma'idhami ahmaliha wa jafai a'daliha kanat ahmaluha tusibul miyah fil mukhadat. Kalau kita lihat onta itu kadang melintasi sungai-sungai kecil ya, kan kakinya panjang, aman. Nah kalau kita bayangkan, kalau yang turun itu onta, cuman badannya kayak kuda, dia masuk semua, barang-barangnya pun basah yang ke bawah. Susah. Maka Allah ciptakan badannya tinggi, supaya mau bawa barang bisa. Lihat kalau truk sama mobil SUV, sama nggak bentuknya? Karena truk dibuat untuk supaya bisa ngangkut barang banyak. Nggak nyangkut juga di jalan, kena polisi tidur. Apalagi yang bangun, ini susah. Watahakul hazun inda su'udil aqabat. Kan ada bukit-bukit kecil, atau jalan kadang menanjak, kadang menurun. Kalau model onta model badannya kayak kuda, kakinya pendek, naik kayak mobil mobil
kecil untuk bawa barang, cuman bawaannya tonasenya banyaknya itu melebihi kapasitas. Ketika naik apa yang terjadi? Jatuh, nggak bisa ngimbangin dia. Sama onta yang kakinya pendek, yang bentuknya pendek atau yang kerdil lah. Seandainya Allah ciptakan kayak kuda, ketika tanjakan dia jatuh guling dia. Karena badannya kakinya tinggi, badannya besar, dia bisa menyeimbangkan tubuhnya sama bawaan yang dia bawa. Subhanahu ta'ala lama ala khalqal ibil ja'alaha tabruku bi'aisari isyarah. Kemudian tinggi kan unta itu. Naik susah. Cuman Allah jadikan dia gampang untuk diturunkan. Kuda tuh disuruh turun susah, makanya orang naik kuda itu langsung loncat. Suruh turun kayak onta. Onta itu turun dulu kan, kaki belakang, kaki depan turun, kaki belakang turun. Orangnya naik. Kalau mau naik harus pakai tangga, kalau naik biasa nggak bisa kayak naik onta kayak gitu langsung loncat. Nggak bisa. Jadi orang-orang sirkus bisa dia langsung loncat begitu. Kalau orang biasa nggak bisa. Sebenarnya kuda juga agak tinggi. Kenapa nggak disuruh duduk aja? Dia nggak bisa suruh duduk kayak onta kayak gitu. Kalau dia lagi capek dia duduk, baring dia duduk. Cuman orang mau naik suruh duduk, nggak ada yang nunduk kayak gitu. Kuda nggak ada. Di film iya ada. Kejadian nyata nggak ada. Cuman kalau onta disuruh dikasih isyarat sedikit aja dia mau langsung turun dia. Tahu orang mau naik ke atasnya. Allah jadikan. Walau lam tabruka la ta'adzarul intifa' biha. Kalau dia nggak mau nunduk atau susah nunduknya kayak kuda, mau naik susah. Diului qududiha karena terlalu tinggi. Tsumma ja'ala ta'ala riqabaha ma'wajjatan maqusatan litu'ina raqibaha 'ala rukub. Karena unta itu untuk perjalanan jauh ya. Allah jadikan pungguk onta itu, kadang ada yang dua, orang bisa nyantai. Kayak motor Harley yang belakangnya orang bisa nyender kayak gitu ya. Dia ngeliat onta tuh, yang buat. Biar orang itu nyantai. Atau minimal orang bisa pegang kalau yang satu ya, pungguknya satu. Allah buat. Dan itu cuma jerapah itu yang agak sama tingginya kayak onta. Nggak ada pungguknya deh. Dan jenisnya bukan jenis yang jinak. Kayak onta. Dan dia nggak hidup di Arab juga kebanyakan. Karena memang nggak ada di onta. Jerapah itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Men siapa yang minat makan juga. Li'uluwi qududiha. Thumma ja'ala ta'ala riqaba ma'ujid. Walau la dzalika la ta'adzara rukuba. Kalau enggak sulit. Onta dipakein, kalau ini dipakein tali kalau kuda. Onta mau dipakein tali untuk iniin susah, lehernya panjang. Terus antara leher sama badan kuda itu dekat. Kalau onta susah, kalau nggak ada pegangan susah. Makanya dibuat punggungnya supaya untuk pegangan. Kalau dia agak dari nunduk mau naik ke atas, kalau nggak ada pegangan jatuh. Walau la dzalika la ta'adzara rukubaha. Kalau enggak susah untuk mengendarainya. Ila ghairi dzalika minan ni'am wal hikam allati yatulu syarhuha. Dan selain hal tersebut daripada nikmat dan hikmah-hikmah yang kalau mau dijelasin terlalu panjang. Fahadhihi kulluha marafiq laka ayyuhal insan. Ini semua adalah sarana untukmu wahai manusia. Wa ni'amun, nikmat an'ama biha alaika maulak, yang Allah berikan nikmat itu kepada dirimu. Tuhanmu berikan kepada dirimu. Taqtadi ka syukra in tanabbahta laha.
menuntut untuk kamu bersyukur kalau engkau enggak atau paham tentang hal tersebut. Thumma innahu ta'ala a'dama hadzal hayawan al-muntafi bihil uqul hikmatan minhu wa itqanan li sun'ihi. Nah, kemudian Allah tiadakan untuk hewan ini akal, suatu hikmah darinya. Wa itqanan li sun'ihi. Bentuk kesempurnaan Allah di dalam ciptaannya. Kaila yumayyiz ma takallufuhu min al-ahmal ats-tsiqal wa mata'ib al-asfar. Supaya dia enggak milah-milih. Ai capek aku terus dibawa, gantianlah yang belakang tuh, itu enggak pernah disuruh. Dia enggak pernah. Ada enggak unta yang kayak gitu? Akhirnya ngambek. Keluar akhirnya dari organisasi. Karena disuruh terus. Belum ada ceritanya juga unta ngambek karena dia yang disuruh-suruh. Karena dari keluarga kakak adik biasanya. Aku terus yang terus. Itu kakak nggak pernah, adik nggak pernah. Mintalah suruh dia, marah. Dia unta nggak pernah dia. Dikasih perjalanan jauh, beban yang nggak pernah. Karena Allah nggak kasih akal. Coba Allah kasih akal. Ya jangan disuruh ini, dijadikan ini juga nggak mau dia maunya hidup bebas saja. Dan bisa ada pertempuran antara unta dan manusia. Fakanat tunazi'u arbabuha. Dia akan bertengkar, bisa debat sama yang miliknya. Wa tamtani alaihim, dan enggak mau dia dijadikan tunggangan. Thumma innahu ta'ala awadaha 'anil 'uqul bil ahsas al-jayyida allati rubbama aribta 'ala ahsasil bashar. Aribat 'ala ahsas. Cuman dia punya insting ya, terkadang instingnya lebih tajam dari manusia. Fajala ma'atah min al-ihsas kafian fil masalih allati turadu minha. Cuman insting ini cukup untuk menopang kemaslahatan yang dimaksud dengan penciptaannya tadi. Ihkaman minhu ta'ala li sun'ihi, suatu bentuk yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk ciptaannya, wa itqanan li amri khaliqatihi, dan ini bentuk kesempurnaan di dalam urusan penciptaannya. Fanzur ayyuhal abdu ila hadhihi ni'am. Maka lihatlah, perhatikanlah wahai para hamba dengan nikmat-nikmat ini, wal hikam, hikmah-hikmah ini, allati tashhad li bariha bi'izzatil wahdaniyah, yang bersaksi kepada penciptanya keagungan wahdaniyah, tauhidnya Allah, wa 'idhamir rububiyyah, keagungan ketuhanannya Allah. Wa hadha hukmun kullu syai'in fil wujud min masnu'atihi ta'ala mawdu'an 'alal hikam. Hukum ini berlaku untuk segala sesuatu yang fil wujud, yang ada di alam semesta, dari ciptaannya Allah, itu diciptakan ada hikmahnya. Murattaban 'alal itqan, disusun berdasarkan bentuk kesempurnaan. La yakhlu syai'u min hikmatin, enggak ada satu pun yang yakhlu min daripada hikmah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maksudnya Allah ahsanul khaliqin. Walakin qad yakhfa, akan tetapi terkadang tersembunyi. Lianna hadhil 'uqul la tufi bi idrakil kull, karena akal ini tidak mampu untuk mendapatin hikmah itu semua. Makanya banyak yang zaman dulu tidak diketahui, sekarang baru diketahui fungsi-fungsi banyak hal. Faqis ma yakhfa, walakin kata lianna hadhil ghulafi. Faqis ma yakhfa 'alaika bima tadahalak tasri'. Dan kiaskan apa yang tersembunyi darimu dengan sesuatu yang udah jelas untukmu, maka engkau bakal nyaman. Artinya semuanya ada hikmahnya. Cuman sebagian kita belum tahu. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan suatu makhluk untuk suatu hikmah. Wa'lam anna al-'arifin bima manahumullahu ta'ala min al-fuhum
yurattibuna al-a'mal tertiban bihasabil ahwali wal azman. Orang-orang yang arif billah, insyaallah di pertemuan akan datang kita ya. Allah Subhanahu wa taala.